Satu hari dia kepengen jadi tentara, gugur karena ompong. Ya, jadi giginya itu gompel satu. Wah, dia marah. Aku ini jadi tentara, nak nimbak, mau nembak, bukan nak gigit, bukan mau gigit. Dan itu menarik, itu menarik. Tamu saya kali ini ya ini menarik nih ya. Ini adalah adik saya, pemimpin dari sebuah wilayah kecil gitu. Ya 7-8 jam dari kota Palembang, tapi ya adinda saya ini mendapatkan amanah besar. Karena saya dari dulu tahu ini adalah satu wilayah yang sangat istimewa, ya sangat luar biasa dengan potensi wisata, keindahan alam, dingin, orangnya ramah-ramah, perempuannya cantik-cantik, kopinya salah satu yang terbaik di Indonesia, punya kebun teh peninggalan Belanda, dan punya peninggalan sejarah megalitikum yang juga sangat luar biasa, dan banyak sekali juga air terjun. Ya sudah hadir dengan saya adinda saya Alpian Maskoni, sarjana hukum ya, yang sekarang memimpin kota Pagaralam. Sudah pernah dengar Pagaralam? Saya nggak tahu nih ya. Kota kecil sejuk. Sejuk. Ya. Penduduk berapa? Penduduk kurang lebih sekarang 146.000. 146.000. Ya. Oh. Luas wilayah 63.000 kurang lebih. Ya, di banyak tuh. Di ya? banyak. Kecil. Di Palembang itu ya, ada barangkali lebih dari 18 bahasa. Mereka ini adalah rumpun bahasa atau rumpun suku Besema atau Pasema. Yaitu meliputi Lahat, Semende, dan ini adalah Pagaralam. Pagaralam itu adalah kota ya, kota betul? Kota. Jadi di Sumsel itu ada 3 kota. Ada 4. Ada 4. Oh iya, Lubuk Linggau, Palembang, dan Pagaralam. Oke, Pak Wali, tolong terangin ke saya apa sekarang yang menjadi potensi pariwisata yang diandalkan di Pagaralam. Jadi pariwisata di Pagaralam itu prioritas utama tetap pertanian. Prioritas keduanya adalah pariwisata. Nah, pariwisata kita punya alam yang luar biasa ya. Alam yang luar biasa, kita dikelilingi oleh hutan lindung, terus kita punya kebun teh yang terhampar kurang lebih 1.500 hektar. Itu betul peninggalan Belanda ya? Peninggalan Belanda. Kalau tidak salah nih, saya potong Pak Bupati. Dulu katanya Ratu Yuliana itu selalu hanya ingin meminum pucuk teh itu yang berasal dari Pagaralam. Ceritanya begitu. Ceritanya begitu. Karena dia kebun teh yang kurang lebih 1.500 hektar tadi menghampar ke timur. Enak betul katanya. Enak betul, luar biasa. Udah bawa Pak Wali? Belum. Nanti kita kirim. Dan punya juga kopi? Punya. Kopi kita juga peninggalan Belanda. Robusta. Dan saya dengar kopi Pagaralam itu adalah salah satu kopi terbaik di Indonesia, Robusta ya? Ya, karena dia unik. Jadi kopi Robusta itu yang biasa hidup di ketinggian 600, kita di Pagaralam bisa ditanam di 1.000 sampai 1.200. Wow. Jadi rasanya itu ada kekhasan tersendiri. Katanya lebih pahit ya? Di antara Robusta dengan Arabica. Ya, jadi unik rasanya. Saya dengar kemarin bersama 3 kopi dari Jawa Barat dan kopi Kitampani menjadi top 5 kopi Indonesia yang dapat penghargaan dari Paris. Di Paris ya. Betul. 2020 ya. 2020. Iya. Wow. Ya. Dan kita juga punya wisata budaya. Kita punya megalit, terus kita punya peninggalan-peninggalan rumah-rumah adat yang bagus. Ya, di Tanjung Sakti. Di Pagaralam. Pagaralamnya. Okay. Kemarin ada kampung adat di Desa Pelangkenidai. Kita menjadi kampung adat terpopuler di Indonesia 2020 juga. Indonesia. Woi. Nggak pernah dengar Pak Wali. Ini makanya kita butuh promosi sekarang. Saya pikir kan harus sosialisasi nih. Ya. Karena saya pernah waktu saya nyalon jadi wagub, saya barangkali 2 kali ke Pagaralam. Ya. Zaman itu pun hotel belum punya. Sekarang saya dengar punya hotel bagus ya. Sudah lumayan banyak sekarang. Sudah bintang berapa? Yang bintang belum. Yang bintang belum? Belum. Kita punya villa yang standarnya sudah seperti bintang 2. Oh. Oke. Jadi homestay pun hidup. Homestay sudah mulai hidup. Itu yang Pak Wali harus perhatikan tuh. Jadi belajar dari banyak wilayah gitu. Kadang-kadang memang yang harus dihidupkan homestay, karena homestay itu milik rakyat ya kan? Ya. Langsung dinikmatin oleh rakyat. Ya. Dan bersyukur 2 tahun terakhir banyak sekali destinasi wisata yang dimiliki oleh swasta, oleh masyarakat Pagaralam sendiri. Putra daerah? Ya, putra daerah. Jadi mereka membuat destinasi sendiri dan ini sangat membantu pemerintah kota. Ya. Anda boleh tidak tahu apa Pagaralam, tapi tokoh-tokohnya luar biasa. Saya bisa mencatat nih, saya hafal. Matias Mucus itu lahir di Pagaralam. Iya. Ya.
Dan yang lebih hebat, mungkin ada, ini salah satu kota kecil, saya nyebutnya kota kecil, penduduknya tidak sampai 150.000, melahirkan banyak jenderal. Belasan jenderal yang menjabat at the same time. Mulai dari Susno Duaji, ya, Pak Saipul. Pak Saipul itu Burhanuddin. adalah, ya, terus Pak Burhan ya, Pak Burhan, itu Pangkostrat. Ya, Pak Junaidi. Pak Junaidi. Ya. Masih banyak yang lain-lain. Yang terakhir, Syaril. yang Pak Syaril. Terus yang terakhir yang baru pensiun, Hamidin yang mantan Pak Kapolda, Hamidin. ya, Kapolda Sulawesi Selatan dan NTT. Ya, banyak sekali. Apa ya kira-kira? Ini kita dulu sempat jadi perbincangan ya. Jadi ini kita bilang ini kota kecil penghasil banyak jenderal. Waktu itu 11 kalau tidak salah. Dari 4 matra ya. Dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara dan Kepolisian. Saya agak dekat dengan Kak Saipul tuh. Waktu saya nyalon, beliau itu mendukung saya. Jadi saya tahu betul. Saya bilang hebat itu apa daerah Pagar Alam ini. Menurut Pak Wali, kenapa ya banyak sekali kota kecil ini melahirkan jenderal? Ada cerita nggak? Jadi gini, ada sesuatu yang membuat kota Pagar Alam itu menjadi plus. Karena Pagar Alam itu salah satu penghasil kopi. Iya, terus? Kopi itu panennya dimulai bulan 4. Oke, terus? Bulan 4, 5, 6, 7, 8. Itu masa panen. Oke. Dan masa sekolah kita dulu itu adalah tahun ajaran baru. Oke. Otomatis pada saat panen punya uang, bisa untuk mensekolahkan anak-anaknya. Oke. Nah, dan buat orang Pagar Alam dulu itu sekolah itu hanya 2. Kalau nggak jadi tentara jadi polisi dengan katanya. Nak nimbak. Nak nimbak kayak itu. Jadi cuma 2. Nah, itu ada sejarah yang bisa membuktikan itu. Pak Burhanuddin itu tahun pertama dia sudah kuliah di kedokteran. Oke. Tahun kedua terima di Akabri, dia tinggalin kedokteran. Jadi anekdot dikatakan bahwa orang Pagar Alam itu kalau sekolah hanya 2. Dia jadi polisi, jadi tentara. Dia polisi, tentara. Nah, itu. Jadi sampai cuma 2 pilihan. Jadi sampai ada orang Pagar Alam itu waktu dia daftar polisi, dia gugur karena gigi. Iya itu. Ya karena gigi. Dia marah. Aku pengen cerita. Jadi ini cerita yang sangat lucu tentang orang Pagar Alam. Satu hari dia kepengen jadi tentara, gugur karena ompong. Ya jadi giginya itu gompel satu. Wah dia marah. Aku ini jadi tentara, nak nimbak, mau nembak, bukan nak gigit, bukan mau gigit. Dan itu menarik, itu menarik. Nah, saking getolnya kepengen jadi tentara atau polisi ya. Jadi itu salah satu, kalau saya lihat itu salah satu faktor pendukung ya, sehingga nggak hanya itu ya, nggak hanya tentara polisi, banyak juga misalkan sekarang di Mandiri, Darmawan Junaidi itu juga dari Pagar Alam itu, ya itu tadi diuntungkan oleh masa panen tadi. Nah, masa panen setahun sekali tadi. Wali, kalau masa panen bulan-bulan itu kan tidak identik dengan Pagar Alam aja. Saya cuma melihat bahwa waktu itu komitmen dari orang tua kepengen anaknya sekolah setinggi mungkin. Iya. Ya kan itu. Mereka bisa melakukan apa saja asal anaknya mau sekolah. Iya. Kan belum tentu juga, banyak daerah lain yang kaya-kaya tapi tidak terlalu mendorong anaknya sekolah. Dan itu yang saya lihat dari orang-orang Pagar Alam itu. Atau karena faktor jauh dari ibu kota kali, dari Palembang. Banyak juga yang lebih jauh. Sehingga semangat dia untuk berubah itu untuk menjadi lebih baik. Dan dugaan saya ada jenderal sebelumnya orang Pagar Alam pulang ke kampung. Dan orang tua kepengen anak gua harus menjadi seperti itu. Oke, kita balik ke kopi. Kopi Pagar Alam itu sekarang mulai sudah dimuliakan ya. Karena sebelumnya kan enggak terlalu mahal. Aku dengar pernah cuma sekilonya 8.000 yang disebut dengan kopi asalan itu. Dan dijemur di jalan. Dimuliakan. Cerita dong Pak Oli. Ya jadi gini, semakin kesini kopi ini semakin menjadi tren. Dan pemerintah kota juga membuat aturan-aturan untuk tidak menjemur kopi di jalan. Dulu dijemur jalan ya? Ada yang di jalan. Dirimpis-rimpis mobil. Gitu. Nah sekarang itu diperbaiki. Jadi kalaupun ada sampai yang jemur, ya nanti bisa dari pihak kecamatan menemui orangnya untuk minta tolong nggak dijemur. Kita pindahkan. Oh itu mulai dibina begitu? Diberikan pengertian ke masyarakat? Karena dampaknya ini nanti untuk harga segala macam. Nah terakhir itu muncul penggiat-penggiat kopi. Kalau saya bilang bahasa saya itu saya buat ini adalah anak-anak muda yang anak-anak muda mengolah kopi biasa menjadi kopi premium. Nah, jadi di mana misalkan kalau sekarang itu lagi tren petik merah. Apa namanya? Petik merah. Petik merah. Petik merah itu yang dipetik itu hanya yang merah yang udah matang. Udah matang. Jadi ya kayak luwak lah. Luwak itu hanya makan yang merah kan. Petik merah terus diolah yang benar disangrai terus dijemurnya sudah tidak lagi di jalan. Tidak udah pakai dom.
Dome itu yang ada plastik khusus itu. Oke, kayak apa greenhouse gitu ya? Greenhouse. Rumah kaca. Rumah kaca. Nah, terus mereka ini semakin berkembang. Dan sekarang kan dipermudah kelompok-kelompok ini dengan koperasi-koperasi kecil itu kan sudah bisa mengirim kopi ini, misalkan kalau kita punya jaringan yang ada di luar. Misalkan ekspor. Walaupun masih terbatas. Sudah disangrai. Sudah disangrai. Nah, kita juga dari pemerintah Kota Pagarlam menjembatani ini. Jadi untuk teman-teman yang penggiat kopi ini mau kirim kopi kan kalau mau ke paket-paket yang umum mahal. Nah, kita buat MOU ke PT Pos. PT Pos. PT Pos. Jadi kirim ke Jakarta itu harga sama 5.000 dengan harga yang paling minimum itu untuk membantu mereka-mereka, dan PT Pos menyebutkan itu mau melakukan itu. Ya, jadi apa penonton acara Hilmiah Bicara, saya dulu waktu berkampanye keliling dari desa ke desa, zaman saya menyalon jadi wakil gubernur 2008, ya sempat kaget gitu. Kenapa? Karena kebiasaan orang-orang di Sumatera Selatan itu menjemur kopi, cengkeh, padi, bahkan itu ditaruhnya di jalan mobil. Kalau kita tidak terbiasa melihat itu, kita minggir kan, ngeri gitu, apa ngelindes. Padahal penduduk itu memang kepengen dilindes. Biar dia terkelupas. Nah, bayangkan betapa mutunya itu kan di jalan, debu yang semua terbawa ban, kotoran, kena semua. Dan ini yang sekarang udah mulai. Udah nggak ada lagi sekarang. Kalau sekarang lagi di Pagarlam sudah nggak ada lagi yang jemur di jalan. Ada yang negur. Kita tegur. Kita dari pemerintah kota melalui camat nanti kita minta untuk. Dan penduduk udah mulai sadar. Sudah sadar, sudah nggak lagi. Ya. Dan dulu juga disebut dengan kopi asalan. Kenapa asalan? Karena dulu itu yang kata Pak Wali tadi. Dulu sekarang ada namanya kopi petik merah. Zaman dulu mereka seluruh petik ngasal aja. Iya. Mau warnanya merah, mau kuning mau setengah hijau. matang, mau hijau. Jadi merah, kuning, hijau. Iya. Itu semuanya dipetik, diproses. Jadi rasanya nggak karuan. Tapi mereka dulu juga punya alasan bahwa faktor keamanan. Ya. Kalau kita mau nunggu petik merah nanti dimaling jemur. Nah, jadi dimaling jemur di colong kawan gitu. Nah, ini makanya ya semakin kesini kan faktor keamanan semakin terjamin, jadi ya bermunculan, dan bersyukur banget sekarang mereka-mereka ini ada yang bikin kedai-kedai sendiri di Pagarlam. Di Pagarlam. Oh, iya? Sudah jadi tren anak-anak muda itu yang masih itu bikin kedai sendiri, dan ya karena keterbukaan informasi, jadi sudah seperti kota, ada live musiknya, kadang gitu. Udah menarik. Covid sekarang apa pengaruhnya di Pagarlam? Berapa angka COVID di sana? COVID selama 1 tahun ini kurang lebih ada 178 selama 1 tahun. Yang meninggal? Yang meninggal ada 10 orang. Jadi relatif tidak banyak? Tidak banyak. Dan per hari ini tinggal 1 yang isolasi. Yang isolasi. Apa yang dilakukan Pak Wali? Atau memang karena penduduknya sedikit, terisolasi, terpencil? Kalau awalnya dulu, begitu kita COVID, sampai bulan 7, sampai kebiasaan baru itu, kita memang perketat yang keluar masuk Pagarlam. Kita ada 3 pintu itu kita jaga. Kita jaga. Dari penduduk luar tidak boleh masuk? Dari penduduk luar, kita data, setiap kali ada penduduk luar, pasti kita isolasi. Dan masyarakat membantu itu, RT RW itu membantu itu. Jadi sampai bulan 7 kita masih 0. Tapi begitu... Sampai bulan 7 masih 0? Masih 0. Begitu dengan... Padahal Palembang udah merah tuh ya? Udah merah. Dengan kebiasaan baru, terbuka kan. Mulai masuk, interaksi. Pak Wali masih mewajibkan masker di sana? Wajib, harus. Wajib harus. Tetap ya? Tetap. Protokol kesehatan untuk hajatan segala macam tetap jalan. Tetap jalan? Tetap jalan sampai sekarang. Hajatan boleh tapi distansi? Terbatas. Jaga jarak? Jaga jarak. Pembatasan orang? Itu Pak Wali turun langsung untuk melakukan sosialisasi? Turun langsung, dibantu oleh aparat, TNI Polri, RT RW, semua terlibat. Dan unik di sana, karena di sana juga masih ada juga TKI beberapa orang. Jadi kalau ada TKI zaman awal-awal dulu pulang dari Malaysia, ya sudah, mereka siapkan rumah 01, yang pulang ini tinggal di rumah 0 dulu, isolasi dulu. Kita aman baru boleh nyampur? Aman baru boleh dia pulang. Itu didukung, disupport? Didukung sama masyarakat. Masyarakat cukup peduli tentang itu. Gotong royong masih hidup ya? Masih hidup di sana, walaupun sedikit bergeser. Tapi itu terus kita upayakan, terutama untuk kebersihan. Untuk kebersihan, gotong royong kita utamakan. Dan Pagarlam tidak punya kotak sampah. Kenapa? Karena kalau saya berpikir kalau kita buat kotak sampah besar gitu, ada di depan rumah 1 orang di pinggir jalan, berarti 24 jam dia akan kena polusi. Oke, jadi semua orang kan akan buang sampah ke sana. Jadi saya bikin jam. Jadi apa jam tuh? Jam untuk pengambilan sampah. Nanti sampah ada di depan-depan gang. Oh, ditaruh depan gang aja? Iya, sampai jam 10. Nanti ada petugas ngambil? Ada petugas sampai jam 10 untuk pagi. Yang sore jam 4 sampai jam 6.
kita ambilin itu. Jadi tidak ada lagi misalkan box sampah yang besar itu yang orang ada yang main basket kan, dari atas motor dia lempar kan, ya. mau masuk mau enggak terserah. Slam dunk. Nah itu, jadi itu yang saya mau hindari. Sehingga kalau begitu 24 jam orang bisa semua buang sampah. Tapi kalau dengan diambil jam 10 sampai jam 4, berarti jam 10 sampai jam 4 ini nggak ada orang yang buang sampah. Kalau ada yang buang sampah, yang orang sekitar itu akan marah kan. Oh, jadi kontrol sosial sesama warga itu jalan? Jalan. Itu yang saya lakukan untuk sampah. Aku nanya ngecek. Itu kalau dulu kan kalau ada yang sedekah, bikin kenduri, biasanya yang lain kan ada yang bawa beras, bawa ayam, bawa nanas, masih? Masih. Dan itu dulu. Dan mereka masak bareng-bareng kan? Masak bareng-bareng. Dan itu saya rasakan sendiri karena kebetulan saya punya istri orang Jawa. Orang Jawa sangat aneh dia pada hari, misalkan perayaan kita itu hari Minggu. Sedekah hari Minggu. Hari Sabtu kita kan terima ayam itu kan. Terima ayam. Orang saudara kita datang bawa ayam hidup kan bawa gitu. Beras. Nah ke kita ada yang bawa beras, bawa semua. Macam-macam. Ada minyak segala macam itu. Nah itu menurut dia aneh kan bawa ayam itu pegang-pegang ayam. Tapi itu memang sampai saat ini masih terjadi. Masih jalan ya? Masih jalan. Apa nama tradisi itu? Pantauan. Pantauan? Jadi kalau ada orang sedekah itu ada dua di undangannya. Hari Bemasa sama kondangan. Kondangan. Nah, kalau yang datang di hari Bemasa ini berarti ini keluarga dekat. Nah keluarga dekat ini hari Bemasa ini yaitu yang bawa ayam, bawa apa, bawa macam-macam tadi, bawa kerupuk, bawa apa. Nah bawa ayam ini sekaligus nanti ayam ini juga dipotong, dimasak. Ini semua masak. Gotong royong. Gotong royong. Jadi nggak ada catering. Nggak ada catering. Jadi di Pagar Alam dan di beberapa kota-kota kabupaten kecil di Sumatera Selatan itu unik. Mereka ada kematian, ada kenduri ngawinin anak. Satu kampung sekeluarga gitu membawa bahan untuk dimasak. Dan mereka juga masak bareng-bareng tuh. Bareng-bareng. Jadi biasanya mereka bawa ayam, di sini kiri, kanannya pisau. Ya, hari Bemasak tadi. Hari Bemasak. Kadang-kadang kita ngeri bawa pisau mereka. Dan hari berikutnya mereka makan bersama-sama. Itu yang ini lokal wisdom yang luar biasa ya. Sekarang masih. Wah ini dijaga nih Pak Wali. Wajib. Ini ya kalau ditampilkan, dibikin filmnya, terus ditampilkan, ya di media-media internasional, nasional ini akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Jadi mereka tuh kalau hari Bemasak itu bererot loh, kayak baris gitu. Mereka keluar dari rumah itu panjang gitu menuju ke satu tempat, di tempat orang kenduri. Dan ayamnya itu rata-rata ayam unik, ayam pramuka nyebutnya. Apa itu? Karena ayamnya ayam petelur yang didatangkan ada dari Lampung, ada dari Palembang kan. Ya dibawa ayam itu karena warnanya merah kayak baju pramuka, jadi disebut ayam pramuka. Ayam negeri yang ayam merah negeri itu. Jadi ayam pramukanya itu. Oke, kita balik ke potensi pariwisata luas. Banyak sekali air terjun di Pagar Alam kan? Iya. Ada berapa? Kalau totalnya kita nggak tahu, itu sekarang itu yang sudah terdata itu ada sekitar 37. Tapi sebenarnya air terjun itu ratusan. Tapi yang bisa kita jangkau kurang lebih 37. Apa yang paling terkenal? Yang zaman dulu itu Lematang. Lematang. Lah, karena Lematang itu kan di dekat sungai, di jalan raya. Oh di jalan raya? Iya di jalan raya itu. Gampang dijangkau. Gampang dijangkau. Kalau sekarang sudah banyak sekali, ada Cogok Embun, ada Pintu Langit, terus ada Kembar, terus yang terakhir yang Kembar yang terakhir yang di daerah Depok Tengah. Kalau orang Jawa, orang Sunda menyebutnya curug, mereka menyebutnya cukup. Cukup. Cukup mangkok. Orang Pagar Alam, orang Palembang tuh bahasa Perancisnya jago. Mereka menyebutnya cukup. Cukup. Bukan corup, cukup. Gitu ya. Tapi karena jajahan Belanda juga banyak juga yang pakai itu. Ngomong ke selimut itu blanket. Blanket. Nah ini sama kayak Bengkulu. Jadi banyak sekali bahasa-bahasa Pagar Alam. Karena mereka dikuasain Belanda. Karena daerahnya dingin dan daerah perkebunan. Ya Belanda dulu berkebun teh, berkebun kopi di Pagar Alam. Oleh karena itu banyak bahasa Belanda yang terserap menjadi bahasa lokal. Jadi kalau selimut blanket. Blanket. Terus apa lagi? Ada beberapa, tapi saya lupa itu. Ada beberapa yang menyebut itu pakai bahasa mereka yang mereka biasa dengar dari zaman Belanda itu. Mungkin orang Pagar Alam putih-putih itu keturunan Belanda juga. Tapi memang sebagian besar memang putih, tapi mungkin karena dingin itu ya. Dingin ya, daerah gunung dingin, ya. Garis gunung. Jadi kadang unik kita ngelihat, padahal mereka sehari-hari berjemur ya. Dan salah satu penyebab COVID di sana sedikit. Karena mungkin berjemur itu ya.
Ya, karena kalau WHO kan bilangnya 15 sampai 30 menit berjemur. Harus jemur tiap pagi. Iya. Sementara petani ini seharian berjemur. Betul, ya. Mungkin faktor itu. Dan yang menarik kopi Pagar Alam mungkin tidak terlalu populer. Sekarang belum populer. Walaupun kemarin sudah menang sebagai salah satu kopi terbaik dunia. Kenapa? Karena keluarnya itu dia kan di tengah, di atas gunung. Jadi keluarnya itu ke Pelabuhan Lampung, sehingga patut diduga kopi Lampung itu asalnya adalah kopi Pagar Alam. Sebagian besar. Dan sama makanya, juga kopi Lahad ya Pak Wali ya? Iya, makanya sekarang itu Pak Gubernur, ya. Pak Herman Deru, itu kita harus memunculkan identitas ini. Target ya. Pak Gubernur. Bagaimana kita harus memunculkan identitas ini? Jadi bagaimana Pagar Alam bisa membuat bahwa kopi itu kopi Pagar Alam. Ya di branding dong. Permasalahan dia mau dikirim lewat Lampung silakan, terserah. Tapi ini ya, jadi makanya dari sekarang ini kita lagi menggiatkan itu dan ke depan akan kita terus di 2021 ini kita juga akan merancang untuk festival kopi. Ya. Yang ini akan dibuat acara tahunan. Jadi mulai dari yang kecil, besar sampai festival nasional, tapi festival kopi. Pak Jadi Wali harus membuat branding, Pak Wali. Itu yang harus kita lakukan. Ini pesan dari Pak Gub. Ya, apalagi kan anak muda sekarang kan menjadi salah satu jenis usaha mereka itu adalah membuat kopi ya. Kedai kopi juga membuat kopi olahan. Ya, jadi kita sekarang bersyukur ya di Pagar Alam. Apalagi saya selaku wali kota itu bersyukur tokoh-tokoh kita yang ada di atas lah ya, tokoh-tokoh yang ada di nasional. Misalkan Pak Susno. Pak Susno itu cukup backup kita untuk mengkampanyekan kopi. Jadi ya karena mungkin dia sering di luar negeri atau apa ya, kalau dia ngelihat ada kopi Pagar Alam di sebuah minimarket atau apa, dia akan foto. Dia akan tunjukin, nih kopi Pagar Alam ada di sini katanya. Jadi kita bangga gitu. Dan saya dengar Pak Susno sekarang berkebun ya? Berkebun dan Betani. Betani dan ya memang sejarahnya keluarganya memang keluarga petani juga. Ya. Jadi hanya memang dia bertaninya dalam tanda kutip yang dia tanam kelas. Misalkan dia tanam vanili, dia tanam kayu gaharu. Di samping memang dia punya kebun-kebun lama, punya duren. Dia punya duren yang kalau menurut saya rasanya itu lebih enak dari Musangking. Namanya duren tegong kalau bahasa Pagar Alam. Duren tegong? Tegong itu kan karena makanan itu. Warnanya ungu? Bukan, kecil. Oh kecil justru? Kecil, cuman segini. Tapi rasanya luar biasa. Dia punya itu. Ya kalau saya bilang, ya dia petani kelas lah. Yang dia tanam yang bagus-bagus dan hebatnya lagi. Beliau banyak tinggal di Pagar Alam sekarang? Hampir setiap bulan itu dia ada di sana 1 minggu paling enggak. Dan dia semua memaksimalkan lokal semua. Penduduk semua yang dia suruh untuk urus kebun-kebun dia. Itu luar biasa. Perjalanan sekarang, kalau dulu kan lewat darat jauh sekali dari Palembang bisa 7 jam, 8 jam. Banyak bajing loncat lagi dulu ya. Sekarang katanya ada bandara ya? Pagar Alam ada bandara Atung Bungsu. Atung Bungsu itu nama raja. Nama ratu ya. Nama ratu raja dulu yang pemimpin di Pagar Alam. Nama raja di Pagar Alam Atung Bungsu. Nah, sekarang ini sekali lagi bukan kita menyalahkan Covid ya, karena Covid semua terstop ya. Berhenti sekarang. Sekarang ada Susi Air. Susi Air dalam seminggu 2 kali cuman. Dari mana? Jakarta? Dari Palembang. Dari Palembang ada? Palembang Pagar Alam, Palembang Bengkulu. Oke, dari Jakarta udah tidak ada? Tidak ada. Kalau dulu kan kita punya wing yang reguler ke Palembang. Sebelumnya kita punya Avia Star yang langsung ke Halim. Nah, tapi sekarang bandara kita jauh lebih bagus sekarang. Runway-nya sudah diperpanjang. Bangunan sisi daratnya sudah jauh lebih bagus. Tapi penerbangan komersil belum. Karena situasi yang memungkinkan ini. Dan bandara itu sudah kita serahkan ke Kementerian Perhubungan. Sebelumnya dikelola sendiri? Dikelola sendiri. Sekarang per 1 Januari 2020 kan sudah Kementerian Perhubungan. Jangan-jangan peresmiannya secara simbolis aku ikut dengan Kak Budi Karya kan? Ikut dulu. Iya. Jadi pakai motor kalau nggak kita salah ya. Jadi kalau sekarang ini kondisi fisik bandara itu jauh lebih bagus. Dan berapa runway-nya? 1.500. Oh lumayan lah untuk pesawat-pesawat kecil ya. Pesawat ATR full itu bisa. Terus Pagar Alam juga terkenal sebagai sentra penghasil sayur. Ya. Ke Palembang. Sayur apa aja, Dinda? Semua jenis, sampai wortel pun kita punya. Wortel, terong, kol, cabe, semua sayur kita kirim ke Palembang. Dan sekarang kita buah juga tren sekarang. Buah apa aja? Alpukat kita punya. Dan yang paling populer sekarang, paling ngetren sampai ke Jakarta masuknya jeruk gerga.
Jeruk apa itu? Gerga. Jadi jeruk gerga ini hampir kayak sunkist dipotong. Oke. Dipotong. Jeruk peras? Enggak, jeruk kita makan. Makan, oke. Makan, oke. Dan rasanya itu sangat segar. Dia antara asam dengan manis itu berbaur. Jadi itu yang paling populer sekarang di Pagarlam. APBD berapa Pak Wali? APBD kita per tahun itu kurang lebih di 8-900. 8.900. PAD paling besar dari? PAD masih yang terbesar masih dari rumah sakit. Dari rumah sakit? Dari rumah sakit. Ada berapa rumah sakit? Ada satu. Ada satu. BLUD. Oke. Dari samping itu dari pajak-pajak daerah. Sekarang PAD kita kurang lebih 85 miliar, kecil kan? Oke Pak Wali, dengan potensi yang demikian besar, ya apalagi objek pariwisatanya banyak sekali. Ada Gunung Dempo, Ya. ada apa Tangga 2001? Tanggal 2001 ya. Tangga 2001. Di Jawa ada Gerojokan Sewu, itu kan cuma nyebutnya ribuan, ini 2001. Dan saya nggak percaya jumlahnya 2001. Saudara, ini lagi-lagi bangsa kita suka makam. ada itu ya? Ya, terus kita punya Tugu Rimau. Tugu Rimau. Itu di atas gunung di ya? 1800. 1800 DPL. Ya. Di atas permukaan laut. Ya. Dan kalau ketinggian Gunung Dempo kita 1179 DPL. Oke. Rumah dinas wali kota ada di ketinggian 1000. Wow, dingin tuh. Dingin. Tidak perlu pakai AC. Tidak perlu pakai AC. Perkantoran juga tidak perlu pakai AC. Dan jangan lupa ya, ini ada suatu penelitian. Jadi patut diduga ya kebudayaan di Pagarlam dan Lahat itu tua sekali. Karena banyak sekali ditemukan patung-patung megalitikum yang saya pikir usianya udah ribuan tahun. Ribuan tahun. Ya, dan itu masih misteri sebenarnya. Ya. Masih terus digali. Kalau zaman dulu sering sekali bule-bule yang meneliti itu. Nah, tapi sampai sekarang kita juga tidak tahu seperti apa itu sebenarnya. Nah, ini juga terus kita coba, kita gali. Ada apa ini? Seperti apa sejarah ini sebenarnya? Karena di sana ada patung, ya ada patung binatang, ada patung orang, gitu. Jadi macam-macam itu. Dan tersebar di sekian tempat. Nah, apa Pak yang paling ngetop itu Tanjung Arom? Di Tanjung Aro ada, di Teguangi ada. Batu Beribu nyebutnya. Batu Beribu? Jadi Batu Beribu itu saking banyaknya? Maksudnya Batu Beribu maksudnya. Oh, ada ibunya? Itu juga bingung, Batu Beribu itu pengertiannya beribu itu beribu atau ibu. Karena itu ada 3. Ada 3 patung yang berdekatan langsung. Dan ada yang seperti menggendong. Terus tidak terlalu jauh, ada patung binatang, ada anjing, ada beberapa. Nah, di satu sisi ada rumah batu juga. Rumah batu? Rumah batu. Itu di satu areal. Belum lagi di jarak sekitar 1 kilo dari itu ada batu balai. Batu balai itu batu yang besar sekali. Seperti menyerupai atap dia seperti ini, terus ini makanya balai seperti rumah kecil lah ya. Tempat pertemuan besar sekali itu. Oh, besar. Besar, sebesar rumah batunya. Nah itu, makanya batu balai. Jadi seperti balai mungkin seperti tempat pertemuan seperti itu. Oke. Belum lagi tersebar hampir di semua kecamatan punya. Megalitik itu. Ya, Pak Wali, mungkin terakhir apa yang Pak Wali program yang ingin ditonjolkan dengan sedemikian banyak potensi, apa prioritas dan apa yang ingin bisa dilakukan cepat dalam rangka untuk mengangkat kesejahteraan masyarakat Pagarlam? Ya, ada 2. Jadi seperti saya bilang tadi, potensi pertama itu tetap di pertanian, yang kedua di pariwisata, yang ketiga penggabungan keduanya agrowisata. Untuk di pertanian, program yang kita dukung itu adalah bagaimana kita meningkatkan produksi hasil petani ini dengan wilayah yang terbatas. Kita mengambil ada namanya stek kalau bahasa Pagarlam, itu sebenarnya sambung pucuk. Sambung pucuk. Jadi kita ambil bibit yang terbaik, kopi-kopi ini kita cangkok. Dan ini kita gratiskan. Dalam 1 tahun 1 juta bibit yang kita bagikan ke masyarakat. Nah, ini peningkatannya kalau dia benar mengolahnya itu sampai 300%. Jadi kalau selama ini dia dapat 1 ton bisa dapat 3 ton dengan lahan yang sama. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, untuk ekonomi juga kita ada program bunga 0%. Jadi masyarakat yang pinjaman KUR kita bekerja sama dengan perbankan sana, bunganya pemerintah yang bayar. Bunganya pemerintah yang bayar? Kita yang bayar. 6% kita yang bayar. Mereka pinjam 5 juta, kembali 5 juta. Itu bisa untuk usaha kecil mereka, UMKM, yang pedagang-pedagang kecil itu.
bisa juga untuk petani. Nah ini kita berkreasi dengan perbankan. Jadi kalau untuk petani kan dia ada musim panen, ada yang 3 bulan, 4 bulan sayur itu. Jadi kalau mereka diminta cicilan per bulan kan nggak akan mampu. Makanya cicilannya disesuaikan dengan masa panen. Kalau masa panen 4 bulan, ya 4 bulan dia cicil. Nah itu untuk peningkatan hasil mereka. Nah yang kedua di pariwisata ini, kita dukung untuk peningkatan infrastruktur yang kita bisa lakukan, dan kita dukung masyarakat swasta untuk buat itu. Jadi kita permudah, semua perizinan semua kita permudah. Keamanan bagus ya? Keamanan sudah jauh lebih bagus sekarang. Dulu kan rawan ke pagar alam itu, banyak bajing luncat, banyak macam begal lah di jalan ya kan? Sekarang sudah enggak ya? Udah luar biasa. TNI Polri mengamankan itu luar biasa. Jadi sekarang itu mau malam hari kita pergi kemana-mana aman. Dulu kita tidak sanggup tuh pagar alam malam. Jadi, dan itu mungkin juga ada hubungannya, dulu ada karya sastra dari sastrawan besar Indonesia, Sultan Takdir Ali Syabana. Judul novelnya adalah Anak Perawan di Sarang Penyamun. Itu medasing ya, sayu medasing. Itu settingnya adalah di pagar alam. Jadi dari dulu tuh Sarang Penyamun. Tapi sekarang udah. Alhamdulillah. Yang luar biasanya itu masyarakat pagar alam yang dulunya dalam tanda kutip tertutup, tapi sekarang mereka udah sangat welcome, sudah sangat terbuka dengan bermunculannya homestay. Keren. Itu luar biasa, itu keren itu. Sangat membantu, sangat membantu pemerintah. Jadi kepengen ke pagar alam kita. Ya, diundang ini ditunggu. Biar bisa merasakan tadi jeruk gergaji. Tinggal diundang aja kita. Ya. Saran saya Pak Wali, dengan potensi dengan yang banyak, persoalannya adalah sosialisasi, promosi itu yang harus digiatkan supaya orang datang. Ya, saya udah berkeliling. Kemarin saya ke Metro, besok saya ke Subang, diundang oleh bupati-bupati, kemudian berikut lagi saya ke Sumedang gitu. Potensinya luar biasa. Rata-rata adalah masalah promosi dan sosialisasi. Ya, gunakan medsos, ya bila perlu diproduksi sendiri atau bikin tim sendiri. Jadi itu penting tuh, karena begitu saya bongkar aja, wow, pagar alam itu adalah satu tempat dingin. Anda pencinta hiking ya. Luar biasa tuh, karena dia ada Gunung Dempo yang juga sangat legendaris. Ada kebun kopi, ada kebun teh. Dan hari ini adalah hari yang luar biasa buat saya. Kenapa? Dan luar biasa buat masyarakat pagar alam. Bisa langsung dipromosiin oleh orang yang sangat mempengaruhi negeri ini. Saya kan tugas saya itu. Nah ya itu makanya kau bilang pagar alam beruntung. Luar biasa pagar alam beruntung. Masyarakat pagar alam untuk bisa secara nasional bahkan internasional untuk hari ini. Ya itu komitmen saya. Ya, jadi komitmen saya di hari-hari apa yang seperti ini gitu, saya ingin bermanfaat lah untuk orang lain, terutama mendukung UMKM, mendukung daerah-daerah. Ya, jadi ya itu tadi saya bilang, kita itu banyak hal yang kita lakukan yang kadangkala juga sedikit mendahului pemerintah pusat. Kalau sekarang misalkan Pak Jokowi bicara padat karya. Ya kita sudah melakukan itu. Misalkan saya bilang stek kopi tadi. Stek kopi tadi, itu kita, pemerintah itu, melakukan stek kopi itu masyarakat itu sendiri. Kita upah, kita bayar masyarakat itu. Untuk siapa? Untuk masyarakat itu juga sendiri. Itu kan sudah padat karya. Berapa hektar kebun kopi? Kebun kopi total sekarang ada sekitar 3.000-an. 3.000? Masya Allah. Cukup banyak, kebun kopi itu cukup banyak. Kita semua dan itu milik rakyat kan? Milik rakyat semua. Dan kita di pagar alam itu cukup bersyukur lah ya. Kita swasembada semua. Beras kita nggak dari luar. Kita semua punya sawah. Berasnya beras gunung lagi. Beras gunung. Beras Tegalan kan ya? Ya beras kita kalau kita nyebutnya itu apa ya? Banyak jenis ya. Tapi kalau bahasa dusunnya itu padi empai. Berarti padi baru, empai itu. Padi baru. Empai panen. Padi baru. Empai itu baru selesai. Padi empai gulai kalang kan? Gulai kalang. Kalang itu lele. Jadi kalang itu lele. Ada juga yang nyebutnya keli. Ikan lele itu ikan kalang. Iya. Itu luar biasa. Itu bahasa dusun bener. Jadi kepengen balik kampung. No, kabao ya katanya. Saya sedikit-sedikit bisa bahasa Pasemah atau Besemah. Tahu asal dari kata Pasemah dari mana? Kurang paham. Saya tahunya Besemah. Besemah itu dari be itu kan ada semah. Semah adalah nama ikan. Nama ikan. Ikan yang hanya bisa hidup di kedinginan air tertentu. Ya. Seperti ikan mas
hidup di sungai-sungai. Sungai dan kedinginannya memang harus tertentu di banyak sekali pagar alam. Di pagar alam. Sejak ikan itu, sema. ya itu ada hubungan dengan raja tadi yang Atun apa namanya? Atung Mungsu. Iya, dia ngelihat itu dan itu dia bilang itu adalah sungai yang bersema. Banyak ada ikan sema. Ya, dari situlah muncul nama Pasema, ada menyebutnya Besema, ya ada menyebutnya Pesema. Ya, itu dipengaruhi Belanda juga. Iya. Oh iya, betul. Ya. Dan itu meliputi wilayah, jadi nama suku, nama wilayah. Ya. Meliputi Lahat, meliputi Pagar Alam, dan meliputi Semendo. Dan cukup tua itu, peradaban itu cukup tua. Ya, saya cukup paham bahasa Semendo ya. Baik, terima kasih Pak Wali, saya doakan sukses. Terima kasih, amin. Saya doakan sehat, ya insya Allah saya akan berkunjung ke sana. Kita bikin program lah, jadi saya datang ya. Kami ketemu tunggu. dengan anak muda, ketemu dengan birokrat. Jadi sekarang itu banyak sekali penggiat-penggiat anak-anak muda itu dan sangat berharap kedatangan. Ya. Kita didik mereka jadi YouTuber, jadi supaya mereka bisa mensukseskan, mempromosikan daerahnya. Untuk keluar. Jadi banyak sekali daerah wisata itu tertolong oleh anak-anak muda itu. Ada yang motret, ada yang bikin video, di-upload, diposting. Itu murah meriah. Jadi kewajiban kita itu cuma mendidik aja. Untuk mengarahkan mereka. Terima kasih Pak Wali. Oke. Ya, sukses. Semoga tetap sehat. Oke. Jadi sampai 2000 berapa nih? 2023. Alhamdulillah. Masih panjang. Ya. Masih. Ya, itulah wawancara saya. Jadi saya senang hari ini saya bisa mengangkat seorang wali kota yang punya visi, yang sangat menguasai, yang sangat bisa tahu dengan potensi daerahnya ya. Saya komit untuk terus membantu ya. Hidup UKM, UMKM, ya hiduplah potensi daerah. Kita jumpa lagi dengan tamu-tamu saya yang berasal dari daerah-daerah lainnya.